Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dan keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Bacaan Injil kita pada hari ini menampilkan sebuah kisah yang tidak asing lagi di telinga kita, yakni kisah tentang pokok anggur yang benar. Bahkan, sejak kita masih kanak-kanak dulu, ketika mengikuti pembinaan iman anak, kita sering menyanyikan lagu yang berkaitan dengan bacaan Injil hari ini. Judulnya, Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Namun sebelum itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih, saya akan memberikan satu gambaran kecil mengenai bacaan Injil kita pada hari ini. Di dunia sekarang ini, dengan segala inovasi dan kemajuannya, hampir semua orang sudah memiliki yang namanya telepon genggam atau HP. Alat komunikasi ini dapat dikatakan sangat membantu manusia dalam melaksanakan pekerjaan, berkomunikasi dengan orang lain, belajar, atau sekedar mengisi hiburan, dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan bahwa komponen yang sangat penting dari sebuah telepon genggam adalah dayanya. Jika tidak memiliki daya, maka HP tersebut tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, orang-orang senantiasa akan mengisi daya tersebut sehingga tetap bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, apa kaitannya dengan bacaan Injil kita pada hari ini? Saudara-saudara terkasih, saya ingin mengumpamakan atau menggambarkan hidup kita seperti sebuah HP. Dari gambaran saya sebelumnya, HP itu tidak ada gunanya atau tidak dapat digunakan jika tidak memiliki daya. Sama halnya seperti hidup kita. Jika kita tidak menyertakan Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita, maka kita tidak akan berbuah. Kita juga harus mengisi hidup kita dengan daya kekuatan Roh Kudus yang berasal dari Allah, sehingga tindakan-tindakan kita senantiasa menghadirkan Kristus. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Artinya, kita mengambil bagian
di dalam kebaikan Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih adalah, apa saja yang harus kita lakukan? Saudara-saudara terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk setidaknya melakukan dua hal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tinggal di dalam Yesus. Datang dan tinggal di dalam Yesus berarti kita menyerahkan diri seutuhnya kepada penyelenggaraannya. Sumber kekuatan kita datangnya dari pokok utama, yakni Yesus sendiri, sehingga dengan tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah banyak. Kita dapat menghadirkan Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Hal kedua yang harus kita lakukan, saudara-saudari, adalah membersihkan diri kita dari ranting-ranting yang tidak berbuah. Bersama Yesus, kita akan dipulihkan dari hal-hal yang tidak perlu dan tidak berguna dalam kehidupan kita. Dengan membersihkan diri dari ranting-ranting yang tidak berguna, kita seperti melepaskan belenggu yang membebani hidup kita sehingga kita tidak berbuah. Pada akhirnya, saudara-saudara terkasih, dengan melakukan setidaknya dua hal ini, kita akan mendapat berkat seperti dalam ayat penutup bacaan Injil kita pada hari ini, yakni berbuah banyak dan disebut sebagai murid-murid Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih, semoga kita senantiasa dimampukan menjadi ranting yang baik dalam hidup kita hari ini dan kehidupan kita seterusnya. Salam sehat, Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Amin.